Shalom semuanya, selamat pagi, apa kabar? Sehat kan pasti ya. Miss berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat. Sebelum kita mulai belajar, pada pagi hari ini mari kita berdoa bersama-sama supaya kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau mulai belajar pagi ini, berkati kami supaya setiap pelajaran dapat kami pahami dan kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan masuk dalam bab 6 yang bicara tentang tanggung jawabku di dalam keluarga. Setiap anggota keluarga, Tuhan kasih tanggung jawab masing-masing. Apa tanggung jawabmu? Pasti tahu dong. Nah, tapi kita mau belajar dulu nih, di dalam Alkitab ada banyak tokoh Alkitab yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan dan mereka lakukan loh dengan benar. Sekarang kita dengarkan yang pertama. Siapa dia? Nuh yang pertama. Dia diberi tanggung jawab tugas untuk membuat kapal yang besar dan itu dia kerjakan dengan baik. Selesai tepat pada waktunya pas air bah datang ke bumi, masuk dia bersama dengan keluarganya dan semua binatang yang ada. Yang kedua, Abram. Tuhan kasih tugas dan tanggung jawab kepada dia untuk keluar dari kampungnya ke tempat yang belum dia tahu di mana. Abraham taat nggak? Taat. Abraham kerjakan. Tokoh yang ketiga yang mau kita pelajari, Yusuf. Yusuf karena taat kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dia sehingga dia akhirnya menjadi penguasa orang kedua di Mesir. Dia bisa melakukan tugasnya dengan baik, dia urus makanan orang Mesir dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya termasuk keluarganya dia. Pada saat kelimpahan makanan dia simpan makanan, pada saat kelaparan dia tolong sehingga orang-orang yang kelaparan dapat memperoleh makanan. Nah, sekarang yang ke tokoh yang keempat nih. Awalnya dia nolak loh, tapi akhirnya dia kerjakan juga. Siapa dia? Yunus. Di buku paket kamu ada, kamu bisa baca lagi di sana. Yunus pertama kabur, gak ikutin tanggung jawab yang dikasih Tuhan, tapi akhirnya dilakukan juga, dikerjakan dan selesai tugas tanggung jawab dia. Dan bangsa Niniwe bertobat. Yang keempat, Yohanes Pembaptis. Dia selalu ada di padang-padang gurun. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia selalu sampaikan kebenaran kepada orang banyak dan orang banyak percaya. Nah, itu 4 tokoh yang kita pelajari bersama-sama. Sekarang yang berikut apa sih tanggung jawab kita? Lihat berikut ini ya. Lihat bersama-sama. Seperti Samuel yang tinggal di dalam rumah Tuhan, tinggal di dalam bait Allah. Ia bertanggung jawab untuk selalu membersihkan rumah Tuhan. Ia menyalakan pelita dan juga belajar kitab Taurat dari Imam Eli. Samuel melakukan itu dengan tulus, tanpa bersungut-sungut, tanpa marah, tanpa menolak permintaan Imam Eli. Tidak seperti anak imam-imam Eli, Hofni dan Pinehas yang harusnya mereka bertanggung jawab mempersembahkan kurban persembahan kepada Tuhan, ternyata itu tidak mereka lakukan. Kurban yang harusnya untuk Tuhan mereka ambil dan dimakan oleh mereka. Bahkan sebagai orang tua, Imam Eli menasihati mereka pun Hofni dan Pinehas tidak mau mendengarkan. Nah, Tuhan tidak mengharapkan seperti itu. Minggu lalu sudah menjelaskan bahwa Hofni dan Pinehas ini bukan contoh yang baik untuk kita teladani, bukan contoh yang baik untuk kita tiru. Bagaimana dengan kita? Tentu saja kita diberi tanggung jawab sesuai dengan usia dan kemampuan kita. Apa tanggung jawabmu dalam keluarga? Menolong ibu membersihkan tempat tidur, menutup jendela rumah pada sore hari, membuang sampah pada tempatnya, merapikan buku setelah belajar, menyelesaikan semua tugas yang diberikan walaupun belajar di rumah. Semua itu harus dilaksanakan dengan baik. Ada juga tugas lain yang sangat penting yang tidak boleh kamu abaikan, yaitu mendoakan papa, mendoakan mama, mendoakan kakak adik, kakek nenek supaya semua tetap sehat. Apalagi ya dalam kondisi kita sekarang,
virus corona di mana-mana, tetap harus berdoa dan jaga kesehatan. Rasul Paulus menasihati kita dalam Galatia 6 ayat 2, dikatakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya bahwa kita harus saling menolong di dalam keluarga. Tugas yang berat akan terasa ringan karena kita bekerja sama dengan baik. Bantu papa ya dan bantu mama ya di rumah ya. Kalau orang tua mau minta tolong, kerjakan dengan tulus tanpa harus mengomel, tanpa harus marah-marah. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Ingat anak-anak, bertanggung jawablah di dalam keluargamu. Bila tugas sekecil apapun diberikan oleh orang tuamu, kerjakan tanpa sungut-sungut, kerjakan tanpa mengomel. Karena apa? Setiap kita diberi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga, supaya keluarga kita sebagai keluarga kita saling tolong menolong dan kita tetap merasakan kasih Tuhan dalam keluarga kita. Demikian pelajaran kita hari ini. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.